Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Sungguh bersyukur kita dapat berjumpa dalam teduh pagi di hari yang istimewa ini, di hari ulang tahun yang ke-76 bagi bangsa Indonesia. Dirgahayu negeriku Indonesia. Untuk itu, dalam rangka mensyukuri anugerah merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, maka mari kita dengarkan sebuah puisi ungkapan hati merayakan kemerdekaan di tengah pandemi. Hari ini 17 Agustus 2021. Kurayakan dan kuperingati hari lahirmu, negeri dan bangsaku tercinta Indonesia. Dalam usiamu 76 tahun. Negeriku Indonesia, tempat aku dilahirkan dan tempat di mana aku berjuang menjalani suka duka kehidupan. Namun saat ini pandemi sedang terjadi dan masih melekat di negeri kami. Tetaplah bersabar untuk seluruh rakyat Indonesia, karena Indonesia adalah bangsa yang kuat dan hebat. Mari saudaraku, kita berdoa di hari kemerdekaan ini dengan segudang harapan agar pandemi segera dimusnahkan dari negeriku Indonesia. Tetaplah semangat saudaraku, tetap terus untuk berkarya, tetap maju terus untuk bangsaku Indonesia. Merdeka! 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 Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Ke
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita mohon pimpinan Tuhan dalam mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di pagi hari yang indah ini, kami sungguh bersyukur untuk segala berkat anugerah-Mu. Khususnya kami dapat memperingati hari ulang tahun negeri kami, Indonesia yang ke-76 tahun. Meskipun kami saat ini memperingati dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia dengan segala keterbatasan karena situasi pandemi yang sedang melanda negara kami. Bapa, kami mohon belas kasih pengampunan-Mu atas segala dosa-dosa kami. Pimpin kami Tuhan dengan hikmat daripada-Mu supaya kami dapat mengerti dan melakukan akan firman. Terima kasih Tuhan, untuk belas kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, tema renungan pada teduh pagi pada hari ini adalah sudah merdekakah kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, bagaimana dengan peringatan kemerdekaan pada hari ini? Ya, tiap tahun kita memperingati dan merayakan 17-an. Dan dengan semangat kita pasti mengatakan merdeka. Tahun ini pun kita juga berkata merdeka. Dan pasti semua yang di rumah masing-masing dengan semangat kita katakan merdeka. Berbicara tentang kemerdekaan bangsa kita, sebenarnya tak ubahnya berbicara tentang kemerdekaan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita baca bersama bacaan pada teduh pagi pada hari ini, yaitu dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan. Jemaat yang terkasih, sama seperti bangsa Indonesia sudah bebas merdeka dari penjajah, kita sebagai orang percaya pun sudah dimerdekakan oleh Kristus dari huk perhambaan dosa. Akan tetapi, toh tetap saja ada orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Seperti yang terjadi di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Galatia pasal 5, di mana perikop ini adalah surat dari Paulus kepada jemaat di Galatia yang mengingatkan mereka untuk tidak meributkan tentang yang bersunat dan yang tidak bersunat, karena sunat tidak bisa menyelamatkan. Hanya penebusan Kristus yang memerdekakan mereka dari dosa. Ada sebuah ilustrasi yang mungkin dapat menggambarkan ayat yang kita baca tadi. Ada seorang bapak yang usianya sekitar 60 tahunan sedang berjalan sambil meminggul pikulan yang berat. Lalu ada orang naik mobil pick up melewati bapak tersebut dan berhenti. "Pak, sini. Naik mobil saya yuk di belakang." Kemudian naiklah bapak tersebut ke belakang mobil dan pas jalan Pak supir menengok ke belakang. "Loh Pak, kenapa masih minggul itu pikulan? Ya mbok ditaruh saja di bak mobilnya biar bapak bisa duduk manis." Bapak itu pun menjawab, "Enggak Mas, takut mobilnya jadi keberatan jalannya." Aduh, ya sama aja. Sama beratnya dengan waktu berjalan tadi meminggul pikulan. Bapak, Ibu, dan Saudara, merdeka dari dosa berarti tidak hidup lagi di dalam dosa, tetapi hidup dengan ketaatan sebagai orang-orang yang dimenangkan. Hidup merdeka dalam Kristus berarti menyadari bahwa Kristuslah yang menyelamatkan, yang membebaskan dari belenggu dosa, berarti diwujudkan dengan mempunyai hubungan pribadi yang indah dengan Kristus, yang selalu rindu untuk mengalami pertumbuhan iman dan menyenangkan hati Kristus. Dalam masa pandemi sekarang ini,
Sangat banyak sekali renungan-renungan online yang dapat kita dengarkan, yang kita pahami, kita renungkan, kita hidupi, dan kita bagikan kepada saudara-saudara kita supaya iman mereka pun juga dikuatkan. Dalam bacaan Galatia 5 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Di sini Paulus mengingatkan jemaat di Galatia dan juga kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan untuk hidup tidak sesuai keinginan daging atau kepentingan kita pribadi, tetapi hidup di dalam kekudusan dan berkenan di hadapan Allah. Dikatakan dalam bagian akhir Galatia 5 ayat 13 yang kita baca bersama tadi, supaya kita melayani satu dengan yang lain oleh kasih. Mungkin contoh saja dalam masa pandemi ini kita bisa berbagi perhatian, berbagi makanan dengan teman-teman atau keluarga yang isoman atau yang membutuhkan, saling menguatkan dan menghibur, mengirimkan berita-berita yang sukacita atau menyenangkan, yang menaikkan imun, atau menjadi sahabat yang setia dalam berkeluh kesah, saling mendoakan, dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai saudara seiman untuk saling membangun. Ada seorang bapak yang bernama Kasmuri, karena situasi pandemi sehingga mengakibatkan bapak ini kena PHK, sehingga menyebabkan perekonomian keluarga ini menjadi terguncang. Setiap hari Bapak Kasmur ini selalu marah-marah kepada istri dan anak-anaknya, sehingga tidak ada kedamaian, kesejahteraan dalam keluarga tersebut. Adik dari Bapak Kasmuri yang bernama Kasmudi, namanya hampir sama, mendengar akan kejadian ini dan datang ke rumah Bapak Kasmuri dan mengingatkan untuk tetap bersabar dan senantiasa berserah pada pimpinan Tuhan, karena dengan marah-marah pun juga tidak akan menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Dengan nasihat yang diberikan oleh adiknya, akhirnya Bapak Kasmuri ini pun berubah sikapnya. Dia belajar untuk berdoa dan berserah terus kepada Tuhan. Dalam hal ini kita melihat Bapak Kasmudi ini melayani adiknya dengan penuh kasih, menolong saudaranya tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, kembali kepada tema di atas. Sudahkah kita menggunakan kemerdekaan kita dari dosa untuk melayani Tuhan dan sesama? Atau masihkah kemerdekaan itu kita gunakan hanya untuk menuruti keinginan daging? Mari kita bersama-sama memaknai kemerdekaan Indonesia yang hadir pada kesempatan ini dalam kehidupan kerohanian kita masing-masing. Mari bersama-sama menjadikan momen kemerdekaan untuk menjadikan kita semakin dewasa secara rohani. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita sungguh bersyukur atas segala berkat dan kemurahan Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kita, bangsa Indonesia, sehingga menganugerahkan segala kekayaan alam yang indah. Untuk itu mari kita pujikan lagu "Betapa Kita Tidak Bersyukur" dengan penuh sukacita. Betapa kita tidak bersyukur ke tanah air kaya dan subur,
Kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa, pada saat ini kami bersyukur untuk anugerah kasih-Mu, sehingga saat ini kami dapat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mohon bimbinglah kami selalu ya Tuhan, supaya kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia senantiasa dapat berperan menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi pembawa damai di lingkungan kami masing-masing. Kami saat ini juga berdoa untuk pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi beserta dengan stafnya ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memperlengkapi mereka dengan hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, sehingga keadaan aman, damai sejahtera dapat tercipta di negara kami. Juga saat ini kami berdoa khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, sedang digalakkan pendistribusian vaksin, kiranya Tuhan menolong sehingga dapat terdistribusi dengan baik, sehingga melalui vaksin ini kondisi COVID-19 boleh semakin membaik di negara kami ya Tuhan, juga di seluruh dunia. Kami juga berdoa untuk tim kesehatan, kiranya Tuhan berkati mereka tetap semangat di dalam menangani pasien-pasien COVID ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang sedang mengalami kedukaan ataupun yang sakit, kiranya Tuhan yang senantiasa hadir dan memberikan kekuatan di dalam menghadapi semua pergumulan ini. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Boy, Bapak Pendeta Andrea Catur, beserta majelis jemaat dan segenap badan pelayanan, supaya mereka dapat melayani dengan rasa syukur dan penuh sukacita di jemaat-Mu di GKI Gayung Sari Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat lansia, supaya mereka terus hanya bersandar dan berserah di dalam pemeliharaan Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan dan harapan kami. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, baik dalam masa pemulihan ataupun di dalam proses pengobatan ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Yeni Wibowo, untuk Ibu Nina dan Ibu Maria, Ibu Paria Sutiwo, Bapak Ibu Irwan Wijaya, Bapak Ibu Agaton,
juga pemulihan saudari Vera, untuk Bapak Ibu Gunawan Wijaya, untuk Ibu Deborah Atmar Meksa. Kami berdoa untuk saudara Andre. Kami berdoa pula untuk Ibu Pendeta Emeritus Sin Sriono, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Endi Debarim, untuk Bapak Domingus Rohi, Bapak Darwinto, untuk Ibu Liranti Pontok, Bapak Ibu Wakimin, Ibu Genuk dan suami, Ibu Sena. Kami berdoa untuk Ibu Yusi Umiati, Bapak Dani Afrian. Kami berdoa untuk Bapak Bambang, untuk Ibu Tati dan Ibu Vivi. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Isti Hendro. Kami berdoa pula untuk saudara Hendras dan Elok. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin belum kami sebut namanya, ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong dalam setiap proses pengobatan mereka, Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka boleh dipulihkan dan kembali sehat, ya Bapak. Terima kasih untuk segala berkat dan kasih-Mu. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam minggu ini di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh, ya Tuhan. Meskipun dalam masa pandemi, tetapi kami rindu untuk semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu, untuk segala berkat-Mu, untuk kesempatan indah pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih karena kita bersama-sama boleh bersekutu, bernyanyi, bersukacita khususnya di hari yang istimewa ini. Kiranya kita semua dapat mengisi momen-momen kemerdekaan dengan hal-hal yang baik, yang positif, di mana kita setiap masing-masing sudah merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita bagikan juga, dimanapun kita berada, kita bagikan berkat dan kasih Tuhan ke sekeliling kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.